Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Deanovita dengan NIM 5011808135 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Mata kuliah Ekonometrika dan dosen pengampu Bapak Primadi Prasetyo, SE MSAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT yang sudah saya kerjakan dengan judul model regresi dummy. Variabel dummy atau variabel boneka, binary, kategorik, atau dikotom. Variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besaran nilai. Variabel tergantung atas dasar satu atau lebih variabel bebas, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Dalam analisis regresi, variabel boneka ini digunakan kode 1 untuk pengamatan yang masuk satu kategori dan nomor kode 0 untuk pengamatan yang masuk kategori lainnya. Contohnya seperti jenis kelamin, ras, dan agama. Cara mengkuantitatifkan variabel kualitatif yaitu dengan cara memberikan dummy kode tertentu pada tiap variabel kualitatif tersebut. Misalnya kode 1 untuk menunjukkan bahwa seorang pekerja adalah laki-laki dan kode 0 untuk menunjukkan seorang pekerja adalah perempuan, atau kode 1 untuk menunjukkan bahwa seorang bermukim di wilayah perkotaan dan kode 0 untuk menunjukkan seseorang bermukim di wilayah di luar perkotaan, dan kode 1 untuk menunjukkan bahwa seorang perajin ukir kayu menjadi anggota koperasi, dan kode 0 untuk seorang pengrajin ukir kayu bukan anggota koperasi, dan sebagainya. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam proses pengukuran dan pengambilan data dengan variabel dummy. 1. Kompleksitas pengukuran dapat dipersempit, sehingga proses pengambilan data dapat berjalan lebih mudah. 2. Membantu proses identifikasi. Data yang awalnya intangible dapat dikuantitatifkan. 3. Sebuah objek variabel yang awalnya tidak terukur dapat menjadi terukur. 4. Hubungan antara sesama variabel dalam model regresi dapat diketahui. Model regresi dengan variabel boneka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jika suatu variabel kualitatif mempunyai sebanyak C kategori, maka variabel bonekanya C-1. 2. Nilai 1 dan 0 untuk dua kategori seperti di atas. D sama dengan 1 untuk pria, D sama dengan 0 untuk wanita. Ditentukan secara sembarang. Dalam arti dapat ditentukan D sama dengan 0 untuk pria, D sama dengan 1 untuk wanita. Dalam kasus ini, jika ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, koefisien yang memberikan untuk variabel boneka yang diharapkan negatif, sedangkan sebelumnya diharapkan untuk positif. 3. Kelompok kategori atau klasifikasi yang diberi nilai 0 sering disebut sebagai kategori dasar atau kontrol. 4. Koefisien yang diberikan untuk variabel boneka D dapat disebut koefisien intercept diferensial karena koefisien tadi menyatakan berapa banyak nilai unsur intercept dari kategori yang dapat dinilai 1 berbeda dari koefisien intercept dari kategori dasar. Macam-macam variabel dummy. 1. Regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita ingin meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kualifikasi laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 0. Model regresi yang kita bentuk
yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 D, di mana Y penghasilan, D variabel dummy untuk jenis kelamin. Dua, regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif. Dari data yang sudah diberikan, misalnya kita bentuk model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B2 DS, tambah B2 PD, tambah F silent I, di mana dummy jenis kelamin PD sama dengan pendidikan. 3. Regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau lebih dari 2 kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita bentuk model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 DK1 ditambah B2 DK2 ditambah B3 PD ditambah I F ditambah F silent I, di mana DK1 sama dengan jenis kelamin pekerjaan, 1 sama dengan setengah terampil, 0 lainnya. DK2 sama dengan dummy jenis pekerjaan, 1 sama dengan terampil, 0 sama dengan lainnya, PD sama dengan pendidikan. Contoh, seorang peneliti akan meneliti apakah pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Diperoleh data sebagai berikut. JK berarti jenis kelamin, Y pengeluaran, laki-laki sama dengan 1 dan perempuan 0. Diperoleh hasil sebagai berikut tabel 1. Dan tabel 2. Dan ini tabel yang ketiga. Bisa dilihat dulu tabelnya. Dari tabel di atas diperoleh koefisien nilai beta dari kolom B pada unstandardized koefisien, yaitu A1 sama dengan 18.000, A2 sama dengan 3.280. Adapun persamaan regresi linear berganda, sementara yang dapat diperoleh Y sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 X1 dan F silent I. Y sama dengan 18.000 ditambah 3.280 X1. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari sig hitung sama dengan 0,00 lebih kecil alfa sama dengan 0,05. Artinya, jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran. Karena semua variabel signifikan, maka persamaan regresinya Y sama dengan 18.000 ditambah 3.280 X1. Baiklah, sekian materi yang sudah saya jelaskan.
Apabila ada kekurangan baik dalam penjelasan ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.